5 alasan kenapa kamu harus memilih visa Gijinkoku atau Engineer daripada visa Kensuse atau Tokutegino di Jepang. Yang pertama itu udah pasti gaji. Jadi penggajian di Jepang itu, apalagi untuk orang asing, itu disesuaikan dengan visa yang dia punya. Misalnya yang paling bawah itu adalah Kensuse atau pemagang, dan agak up sedikit itu Tokutegino, dan di atasnya itu adalah Engineer atau Gijinkoku. Jadi buat kalian yang udah punya visa Kensuse dan Tokutegino, alangkah baiknya yang lulusan minimalnya D3 dan S1 itu bisa berusaha untuk upgrade visa kalian ke visa Gijinkoku atau Engineer. Yang kedua, jangka waktu tinggal di Jepang itu bisa lebih lama daripada Kensuse dan Tokutegino. Walaupun memang di setiap masuk perusahaan itu ada surat kontrak, tapi khusus visa Engineer atau Gijinkoku nggak ada dinyatakan batas tertentu untuk kita tinggal dan bekerja di Jepang. Jadi sesuai dengan kemauan kita aja, ketika kita kerja di satu perusahaan, nah pada saat kita mau pindah ke perusahaan lain juga oke-oke aja, dan pada saat kita memperpanjang visa, status kita itu harus sedang bekerja atau lagi bekerja di satu perusahaan. Nah, karena surat tanda kita kerja itu sangat penting untuk memperpanjang visa kita di imigrasi nanti di Jepang. Jadi itu aja syaratnya, nggak ada batas tinggal kecuali kita nggak mau memperpanjang visa kita. Yang ketiga, kesempatan untuk tinggal permanen di Jepang atau dapat visa permanen itu sangat besar, Jadi minimalnya, kalau nggak salah ya, dari informasi yang aku dengar dan pengalaman teman-temanku yang udah permanen, syaratnya itu adalah minimal tinggal dan bekerja di Jepang itu selama 10 tahun. Nah, maka setelah 10 tahun itu kita berhak untuk mengajukan upgrade visa kita dari Engineer ke permanen. Dan juga beberapa ketentuan yang lainnya, misalnya kita tidak ada catatan kriminal, rajin bayar pajak, dan bekerja sesuai dengan bidang ilmu ijazah yang kita punya. Jadi beberapa hal ini sangat penting nanti untuk kita dapat mengajukan dari visa Engineer upgrade ke visa permanen di Jepang. Oh ya, buat kalian yang pengen tanya-tanya, silakan DM ke Instagram @ari9262_. Jangan DM ke TikTok, karena itu pekerjaan yang sia-sia, Oke? Keempat, kesempatan untuk membawa keluarga, misalnya anak, istri, suami, dan batas tinggalnya itu juga sesuai dengan visanya kita. Kalau kita masih bekerja di Jepang, jadi anak istri kita ya boleh tinggal selamanya sama-sama kita saat kita tinggal di Jepang. Dan ini nggak ada syarat-syarat, misalnya tunggu kita beberapa tahun dulu di Jepang baru boleh bawa anak istri atau suami. Enggak. Pada saat kita sampai ke Jepang, kita udah nyatakan kerja, kita boleh mengurus anak istri kita dan suami kita untuk tinggal bareng sama kita. Yang penting itu apa? Kita udah mempunyai uang yang cukup untuk dapat membiayai mereka. Kan nggak mungkin, kita undang anak istri kita atau suami kita, tapi kita nggak punya uang sama sekali. Ya gimana ongkos mereka datang ke sini dan mengurus berkas-berkasnya juga, dan persiapan untuk kalian tinggal bareng sama keluarga kalian di Jepang. Jadi untuk masalah undang-undangnya atau apa segala macam, visa Engineer ini diperbolehkan untuk bawa keluarga inti. Seperti yang aku bilang tadi, anak, istri, suami. Oke, geng? Kelima dan sekaligus yang terakhir, kepastian kerja dan pastinya kita bisa meniti karir di Jepang. Jadi buat visa Engineer ini atau Gijinkoku ini, kita bisa mencari pekerjaan di Jepang itu dan bisa menjadi sain atau karyawan tetap di satu perusahaan. Yang penting kita benar-benar bekerja dengan baik, dan kalau bisa bahasanya kita juga seperti bahasa Jepang itu meningkat, serta kemampuan kita dalam bekerja juga dibutuhkan oleh perusahaan, maka karirnya kita juga, kita bisa seperti orang Jepang, bisa naik level gitu. Jadi nggak jarang visa Engineer ini bisa jadi leader. Tapi memang nggak semua orang bisa di titik itu, karena memang prosesnya dan kesulitannya juga lumayan sulit ya, kita harus bersaing sama orang-orang Jepang juga dan orang asing lainnya yang pastinya punya visa Engineer juga, kayak orang Vietnam, orang Thailand, dan lain sebagainya, Jadi ya intinya kalau kita mau berusaha pasti apa yang nggak mungkin, gitu. Oke, geng, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Gua Ari cabut dulu. Ciao.